Berita terpopuler yang pertama datang dari konflik geopolitik global di mana Rusia kini menyasar nama baru terkait aktivitas terorisme termasuk serangan mematikan di gedung konser Moskow beberapa waktu lalu. Nama baru tersebut justru bukan kelompok ISIS. Kepala mata-mata Ukraina SBU Vitaly Malyuk dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kegiatan terorisme yang dilakukan di Rusia, termasuk serangan mematikan di gedung konser Balai Kota Krokus Moskow 2 pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan mengatakan telah secara resmi menghubungi Kiev dengan tuntutan berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Bom Teroris dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang diadopsi PBB untuk penangkapan dan ekstradisi segera. Serangan di Moskow yang terjadi pada 22 Maret ini menewaskan 144 jiwa dan 500 orang terluka. Sebelumnya ISIS mengaku bertanggung jawab di mana Amerika Serikat juga membenarkan hal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengakui untuk pertama kalinya bahwa kelompok Islam radikal berada di balik serangan tersebut. Namun Putin pun merujuk keterlibatan Ukraina. Hal yang sama juga diutarakan Kepala Intelijen Rusia, Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia Alexander Bortnikov, di mana ia bahkan mengklaim Amerika Serikat, Inggris, dan juga Ukraina berada di balik serangan Moskow dalam sebuah wawancara dengan jurnalis pro-Kremlin Pavel Zarubin. Ia menuding bahwa serangan bermanfaat bagi Badan Intelijen Barat dan Ukraina untuk mengganggu stabilitas Rusia. Berita terpopuler yang kedua masih dari mancanegara, di mana Rumania dengan julukan negara Dracula kini membuka akses visa Schengen, di mana diharapkan terdapat peningkatan warga dunia untuk berwisata ke sana termasuk juga WNI. Per 31 Maret 2024, Rumania, negara yang terkenal dengan legenda Draculanya, membuka akses dengan visa Schengen, udara dan laut. Dengan pembukaan akses Schengen visa, wisatawan dapat dengan mudah mengeksplorasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh Rumania. Pariwisata di Rumania relatif tidak mahal dengan harga akomodasi, transportasi, dan makanan yang ramah di kantong wisatawan. Salah satunya adalah Kastil Bran, yang juga dikenal sebagai Kastil Dracula. Kastil ini terletak di atas tebing yang curam yang menghadap ke lembah di bawahnya, memberikan pemandangan yang dramatis dan juga memukau bagi para pengunjungnya. Kemudian ada pula tambang garam Salina Turda. Ini adalah terowongan dan ruang-ruang yang luas dipenuhi dengan berbagai instalasi artistik yang menciptakan suasana magis. Lalu pariwisata lain yang coba diberikan Rumania adalah Delta Danube. Ini adalah salah satu delta sungai terbesar di Eropa dan merupakan tempat yang memukau di Rumania. Dua berita selanjutnya adalah soal sengketa proses pemilu 2024, di mana sidang sengketa pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024 kembali digelar pada Senin hari ini. Kali ini kuasa hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menghadirkan dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta Prof. Ridwan. Prof. Ridwan memberikan pendapat tentang proses pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Dalam penjabarannya, ia merujuk ke masa pendaftaran 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Menurutnya peraturan KPU yang berlaku saat itu adalah nomor 19 tahun 2023 yakni calon berusia 40 tahun. Menurutnya peraturan KPU baru diubah dan diundangkan 3 November 2023. Ini disusul KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang pasangan peserta pemilu. Dia menjelaskan dari perspektif hukum administrasi, keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 cacat konsiderans dan cacat isi karena mencantumkan Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Prof. Ridwan pada sidang hari ini juga menjelaskan suatu keputusan dikualifikasi tidak sah jika memuat kekhilafan, penipuan, paksaan, cacat isi, dan cacat kehendak. Dalam sidang yang sama, anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea melayangkan protes kepada tim ahli yang dihadirkan tim hukum nasional Anies Muhaimin, di mana Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja. Pengacara kondang Hotman Paris protes lantaran pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan, selaku tim ahli yang dihadirkan tim hukum nasional Anies Muhaimin.
Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang PHPU 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Senin hari ini. Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar Undang-Undang tentang korupsi dan juga APBN dengan putusan MK terkait dengan pemungutan suara ulang. Setelah itu pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Antoni pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan. Antoni lalu merasa jawaban yang diberikan sudah cukup, namun Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Antoni. Ketua MK Soehartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Soehartoyo lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab. Soehartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal ini lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes. Menurut Hotman seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang diajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak sekedar berbicara atau omon-omon saja.